Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Meltasari, NIM 1957 Di sini saya akan membuat video pembelajaran ICT dengan dosen pengampu Ibu Irni Latifah Irsal MPD. A. Landasan bimbingan dan konseling. Agar dapat berdiri tegak sebagai sebuah layanan profesional yang dapat diandalkan dan memberikan manfaat bagi kehidupan, maka layanan bimbingan dan konseling perlu dibangun di atas landasan yang kokoh dengan mencangkup landasan filosofi, landasan psikologi, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu landasan filosofi? Landasan filosofi merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Apa itu landasan psikologis? Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Secara luas, untuk bisa hidup bahagia, manusia memerlukan keadaan mental psikologis yang baik, selaras, seimbang. Apa itu landasan sosial budaya? Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Dan yang terakhir itu ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, dan lain-lain yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku, teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. B. Prinsip-prinsip operasional bimbingan dan konseling di sekolah. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling. Dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Elkin dalam Prayitno 1994 menegaskan 6 prinsip untuk menumbuh kembangkan pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama itu, konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program kerja yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Konselor juga memberikan kesempatan kepada seluruh personal sekolah dan siswa untuk mengetahui program-program yang hendak dijalankan itu. Yang kedua, konselor harus selalu mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan hubungan antar konselor dengan personal sekolah lainnya dan siswa. Dalam hal ini, konselor harus menonjolkan profesionalnya, tetapi menghindari sikap elitis atau kesombongan atau keangkuhan profesional. Yang ketiga, konselor bertanggung jawab untuk memahami peranannya sebagai konselor profesional dan menerjemahkan peranannya itu ke dalam kegiatan nyata. Keempat, konselor harus juga mampu dengan sebaik-baiknya menjelaskan kepada orang-orang dengan siapa akan bekerja sama tentang tujuan yang hendak dicapai oleh konselor serta tanggung jawab yang terpikul di pundak konselor. Yang kelima,
Konselor harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu siswa-siswa yang mengalami masalah dengan kadar yang cukup parah dan siswa-siswa yang menderita gangguan emosional, khususnya melalui penerapan program-program kelompok, kegiatan pengajaran di sekolah, dan kegiatan di luar sekolah, serta bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Dan yang terakhir, konselor harus mampu bekerja sama secara efektif dengan kepala sekolah, memberikan perhatian dan peka terhadap kebutuhan, harapan, dan kecemasan-kecemasannya. C. Asas-asas bimbingan dan konseling. 1. Asas kerahasiaan. 2. Asas kesukarelaan. 3. Asas keterbukaan. 4. Asas kegiatan. 5. Asas kemandirian. 6. Asas kekinian. 7. Asas kedinamisan. 8. Asas keterpaduan. 9. Asas kenormatifan. 10. Asas keahlian. 11. Asas ahli tangan kasus. 12. Asas tuturi handayani. D. Orientasi layanan bimbingan dan konseling. Prayitno dan Amti dalam bukunya Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling 2004, orientasi bimbingan dan konseling itu ada 3, yaitu orientasi perseorangan, orientasi perkembangan, dan orientasi permasalahan. E. Kode etik bimbingan dan konseling. Berdasarkan keputusan pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau disingkat PBABKI nomor 010 tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka sebagian dari kode etik itu adalah sebagai berikut. 1. Kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan. 2. Penyimpanan dan penggunaan informasi. 3. Hubungan dengan pemberian pada pelayanan. 4. Hubungan dengan klien. 5. Konsultasi dengan rekan sejawat. 6. Alih tangan kasus. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum.